Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Ketemu lagi bersama saya, Kang Parmin. Sudah sekian lama ya kita nggak bertemu, dan hampir sekitar 9 bulanan Kang Parmin vakum nggak bikin konten yang baru. Sampai akhirnya saya akan kembali menyuguhkan konten-konten yang menghibur buat kalian semua. Oke, langsung aja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang cukup mencekam. Filmnya yaitu Resident Evil Welcome to the Raccoon City. Film yang mengisahkan Claire dengan saudaranya Chris yang tinggal di panti asuhan Kota Raccoon pada tahun 1980. Suatu hari Claire berusaha kabur dari Dr. William, karyawan Umbrella Corporation yang mengawasi panti asuhan dan membawa anak-anak untuk penelitian eksperimentalnya. Oke, tanpa menunggu lama, teman-teman kita simak aja keseruannya. Jadi jangan sampai di skip. Yuk! Film diawali di sebuah panti asuhan di Kota Raccoon pada tahun 1980. Claire yang kala itu masih kecil, dia terbangun, dikagetkan karena munculnya sesosok wanita yang mukanya begitu sangat menakutkan. Claire akhirnya terbangun dan kaget ketika wanita tersebut menganggap dirinya sebagai teman. Akhirnya Claire merasa penasaran. Meskipun dia coba untuk memejamkan mata, tapi akhirnya dia keluar dari kamarnya untuk menemui wanita tersebut. Di sebuah ruangan yang penuh dengan mainan, akhirnya Claire dapat menemukan wanita tersebut. Dan dia penasaran sebenarnya siapa sosok wanita tersebut. Di lengannya, Claire melihat nama wanita itu adalah Lisa Trevor. Karena penasaran, dia coba masuk ke dalam tenda tersebut. Kan tetapi kaki Claire ada yang menarik. Ternyata yang menarik dirinya adalah Dr. William, petugas panti. Dr. William sangat marah kepada Claire dan meminta untuk kembali ke kamarnya. Claire pun berusaha tidur kembali, akan tetapi dia terbangun oleh mimpi buruk. 18 tahun berlalu, Claire yang kala itu sudah dewasa sedang berada di dalam sebuah mobil truk yang dikendarai oleh lelaki parubaya yang berperawakan gendut. Di sepanjang perjalanan mereka berbincang sampai-sampai sang supir lengah dan menabrak seorang wanita yang berada di tengah jalan. Sontak saja mereka berdua kaget dan takut karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Tiba-tiba saja wanita yang tertabrak itu pun bangkit dan pergi. Mereka kebingungan mencari kemana wanita itu menghilang. Dan nampak anjing si supir sedang menjilati darah wanita tersebut yang berceceran di jalan. Scene berubah di sebuah bar tepat di jam 11.17 menit, di mana ada beberapa orang di tempat tersebut sedang berkumpul dan berbincang-bincang. Dan mereka adalah Leon, Jill, Albert, dan Chris. Ketika mereka sedang asik-asiknya bercanda, dikagetkan ketika di jendela seekor burung gagak menabrak kaca hingga sampai mati. Leon nampak heran dengan kematian burung gagak tersebut. Dan kita kembali ke Claire yang turun dari mobil truk. Dia berterima kasih sekali kepada si sopir yang sudah mengantarkannya ke Kota Raccoon. Dan saat itu si anjing peliharaan supir nampak kelihatan aneh. Air liurnya mengalir terus di mulutnya. Dan sampai akhirnya si supir pun digigit hingga berdarah. Claire akhirnya sampai di depan rumahnya. Di sebelah rumahnya, Claire melihat seseorang perempuan dan anak laki-laki yang tampak aneh dan berbeda. Mereka menatap Claire begitu sinis. Tanpa menggubris mereka, Claire pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Claire yang nampak lapar melahap sepotong pizza yang ada di atas meja. Dan tiba-tiba saja, Chris, kakaknya Claire, datang menghampirinya. Di dalam rumah, Chris dan Claire mendapatkan informasi yang sangat menarik, di mana Kota Raccoon malam ini akan dihancurkan, sehingga membuat mereka menjadi panik dan kaget. Di tempat lain, anaknya Dr. William yang terbangun karena kaget dihampiri oleh ayahnya dan coba menenangkannya. Dr. William diberi kabar di telepon jikalau mereka semuanya harus pergi dari Kota Raccoon, karena kota tersebut malam ini akan segera dihancurkan. Mereka pun bergegas siap-siap untuk pergi dari Kota Raccoon. Claire yang berada di dalam rumah dihampiri oleh perempuan yang nampak sinis pada dirinya.
Dan tak disangka ternyata anak laki-lakinya berada di rumah Claire. Dia bersembunyi di bawah meja seperti ketakutan. Dan tiba-tiba saja wanita itu pun mencoba menyerang dirinya. Karena panik dan takut, Claire pun akhirnya meninggalkan wanita itu menggunakan motor pergi dari rumahnya. Di dalam perjalanan, Claire berpapasan dengan Dr. William yang nampak terburu-buru dan nyaris saja hampir menabrak Claire, sehingga Dr. William membantingkan setir mobilnya agar menghindari tabrakan tersebut. Kita kembali ke supir yang tergigit oleh anjingnya. Mukanya nampak sangat pucat dan juga matanya merah. Pukul menunjukkan jam 1 malam dan di sebuah kantor polisi Leon nampak tertidur. Dan sang sopir yang nampak kurang sehat karena gigitan anjingnya akhirnya berubah menjadi zombie. Dan tentu saja mobilnya oleng, jatuh dan meledak tepat di depan kantor polisi yang dijaga oleh Leon. Dia terbangun ketika sesosok pria yang terbakar mendekati dirinya. Untungnya ada opsir polisi yang langsung menembak sopir tersebut hingga ambruk. Opsir tersebut menyuruh Leon agar memadamkan api yang masih menyala di tubuhnya. Dan setelah itu ketika sang opsir sudah mengetahui bahwa kota Raccoon akan hancur, dia segera bergegas memberesi dan membawa barang untuk pergi dari kota itu. Chris yang berada di dalam sebuah helikopter yang sedang berpatroli mengawasi kota Raccoon ditemani oleh Jill dan juga Albert menemukan sebuah mobil yang terbakar dan juga mereka menemukan burung gagak yang nampak aneh. Bulunya rontok, tubuhnya seperti hangus tapi masih hidup. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah bangunan besar di mana temannya Brad dan Dolly ada di rumah itu. Di dalam rumah mereka bersiap siaga dan berhati-hati, khawatir ada seseorang yang menyerang mereka. Dan kita kembali ke opsir yang coba keluar dari kota Raccoon. Dia justru dihadang dan ditembaki oleh para tentara Umbrella Corporation. Mobilnya pun putar balik dan lari dari serangan para tentara Umbrella itu. Jam menunjukkan pukul 1.50 malam. Leon yang ditinggal di kantor polisi tampak terheran-heran ketika melihat orang-orang yang mencoba berusaha masuk nampak berbeda sekali. Darah keluar dari mulut, rambut rontok dan giginya runcing. Opsir polisi yang sudah kembali lagi di kantor polisi di area parkiran, dia dikagetkan ketika seekor anjing yang berubah menjadi zombie menyerang dirinya. Dia pun mencoba berusaha menyerang dengan menggunakan pistol yang dia miliki. Untungnya ada Claire yang coba membantu membunuh anjing tersebut. Anjing itu pun mati dan mereka pun berusaha masuk ke dalam kantor polisi. Di luar, situasi semakin mencekam karena orang-orang yang berubah menjadi zombie berusaha ingin masuk ke dalam. Jam menunjukkan jam 2 malam. Kita kembali ke Chris yang mencoba mencari teman-temannya. Di sana dia mencoba melihat setiap sisi ruangan dan akhirnya Chris menemukan seseorang. Ternyata dia adalah zombie yang telah memakan Dolly temannya. Sontak saja Chris menjadi kaget dan membunuh si zombie sampai dengan mati. Dolly akhirnya terkapar. Dan tiba-tiba saja zombie yang berada di rumah kosong itu menyerbu mereka semuanya. Mereka berusaha lari menghindar dari serangan para zombie, tapi karena zombie terlalu banyak, mereka pun akhirnya kewalahan. Kita kembali ke Jill dan juga Wesker yang sedang mencari informasi di dalam sebuah ruangan. Akan tetapi mereka dikagetkan ketika sebuah helikopter yang menabrak mereka berdua. Dan di tempat lain, Leon yang sedang berada di ruang bawah tahanan, dia sedang berusaha mencoba mengintegrasi seorang tahanan. Akan tetapi karena kebodohan Leon, si tahanan dapat mampu mengambil pistol yang dia pegang dan menyuruh Leon agar mencari dan membukakan pintu tahanan yang dia tempati. Leon pun akhirnya mencari kunci tersebut sampai akhirnya dia pun mendapatkannya dan berusaha mencoba membuka. Akan tetapi ketika ingin membuka, ada zombie yang berada di dalam tahanan yang bersama si tahanan tersebut dan menyerangnya. Untung ada Claire yang langsung menembak si zombie yang menyerang Leon. Dan ketika itu juga zombie itu masih hidup dan Leon pun langsung menembakinya sampai mati.
Kita kembali ke Wesker dan juga Jill yang tadi ditabrak oleh helikopter yang meledak. Dan bersyukur akhirnya mereka selamat dari ledakan tersebut. Ketika mereka ingin mencoba berlari, mereka dikagetkan ketika seorang zombie muncul di hadapan mereka. Dan akhirnya Wesker pun menembak zombie tersebut sampai mati. Dan kita kembali ke Jill dan juga Leon yang berada di tempat lain. Mereka semakin kacau ketika melihat para zombie yang berusaha masuk dan menyerbu mereka. Mereka pun akhirnya dikejar, lari di lorong ruangan, sampai mereka pun coba membunuh para zombie tersebut. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. 2 jam lagi kota Raccoon akan segera dihancurkan. Leon, Jill, dan si Opsir yang terjebak oleh serangan para zombie, mereka akhirnya terkurung di dalam sebuah ruangan. Leon berusaha mencari jalan keluar, tetapi dia melihat seorang wanita yang berperawakan aneh dan juga mengerikan. Tiba-tiba saja si Opsir ada yang menarik dirinya. Mereka pun kaget ketika melihat Opsir sudah tidak ada di belakangnya. Dia pun jatuh dan mati mengenaskan. Tiba-tiba saja muncullah zombie yang menyerang mereka. Kaki Leon ditarik dan terjatuh. Tetapi untunglah muncul wanita yang menyerangkan itu dan mencoba membantu mereka. Zombie itu pun akhirnya dapat ditaklukkan oleh si wanita tersebut. Dan wanita itu ternyata adalah Lisa Trevor, teman Claire di waktu Claire berada di panti asuhan. Dan wanita itu pun memberikan kunci kepada Claire untuk menunjukkan jalan keluar, di mana Claire nantinya akan menuju sebuah ruang bawah tanah. Jam menunjukkan pukul 4:23. Wesker berusaha keluar dari serangan para zombie, tetapi tak semudah itu. Zombie-zombie semakin pagi semakin banyak yang coba menyerangnya. Dan akhirnya Dolly, temannya yang tergigit oleh seorang zombie, akhirnya dia pun berubah dan menyerang Wesker. Dolly pun ditembak oleh Jill yang muncul dengan tiba-tiba. Mereka berdua mencoba bertahan hidup dari serangan para zombie. Kita kembali ke Jill dan juga Leon yang berhasil masuk ke dalam ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah itu mereka banyak menemukan hal-hal yang sangat mencurigakan. Dan Claire akhirnya menemukan sebuah proyektor yang dimana proyektor itu menceritakan bahwa anak-anak yang berada di panti asuhan itu dijadikan eksperimen oleh perusahaan Umbrella Corporation. Claire pun menjadi sangat marah sekali. Di tempat lain, Chris yang coba membuntuti Dr. William, akhirnya dia menemukan Dr. William yang sedang membedah seorang manusia yang ingin dijadikannya zombie. Dr. William pun kaget ketika Chris menodongkan pistol kepada dirinya. Dr. William pun berusaha melawan dan Chris pun akhirnya menembak dan dia pun jatuh ambruk ke lantai. Seketika itu juga istrinya kaget dan langsung menodongkan pistol dan Chris pun menembak istrinya sampai mati. Ketika sekarat, Dr. William mencoba menyuntikkan sebuah serum ke dalam tubuhnya dan Chris pun ditembak oleh anaknya. Dan seketika itu pun dia jatuh dan ambruk. Jill sangat bersedih sekali melihat keadaan Claire yang sangat sekarat. Dan tiba-tiba saja Dr. William bangkit lagi karena efek serumnya sudah mulai bekerja. Dia pun berubah menjadi zombie yang sangat menyeramkan. Dia pun mencari keberadaan Wesker dan juga Jill. Sampai akhirnya Dr. William benar-benar sangat murka sekali dan semakin menjadi monster yang sangat mengerikan. Dan Wesker pun akhirnya dapat ditemukan oleh Dr. William. Tapi untungnya Claire datang dan mencoba membantu Wesker. Ditembaknya Dr. William dan akhirnya dia pun ambruk sampai mati. Kini jam menunjukkan pukul 5:55 pagi. Pertanda 5 menit lagi kota Raccoon akan segera dihancurkan. Mereka pun akhirnya coba lari dan menaiki sebuah kereta.
Dan benar saja, kota Raccoon pun akhirnya hancur dan diluluh lantakan. Dan untungnya mereka dapat selamat dari penghancuran kota itu. Tapi tiba-tiba saja Claire dikagetkan ketika di atas kereta muncullah sesosok zombie monster yang sangat menyeramkan. Ternyata zombie monster itu adalah Dr. William yang berubah menjadi sangat kuat. Mereka pun mencoba menyerang dengan senjata yang mereka miliki, akan tetapi zombie itu terlalu kuat. Untungnya ada Leon yang langsung menodongkan rudal tepat di tubuh si monster itu, dan monster itu pun akhirnya meledak dan juga mati. Dan mereka semua pun akhirnya selamat, dan film pun tamat. Oke guys, demikian review film Resident Evil Welcome to the Raccoon City. Mudah-mudahan kalian semuanya suka ya. Oke, sebelum kita berpisah, saya ingatkan kembali buat kalian semuanya yang suka dengan channel ini, silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman kalian. Jaga selalu kesehatan buat semuanya. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.